Saya itu dulu kecil dibesarkan oleh keluarga yang memang salah satu dari praktisi Kristen gitu. Nah, saya pada waktu itu sebagai salah satu praktisi Kristen yang dimana saya diajarkan sama pendeta saya, Tuhan kita satu, Yesus kan gitu. Saya lebih condong ke mengabarkan Injil pada waktu itu, mengabarkan kabar gembira gitu. Saya ngikut ke Kristen yang dia punya basic Jewish. Muncul dalam pemikiran saya, Yesus ini sebenarnya dia suku siapa gitu. Akhirnya aku pure ke Judaism. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kedatangan tamu yang Masya Allah narasumber yang Insya Allah menarik untuk kita bahas, kita ulas kisah perjalanannya, untuk kita ambil pelajarannya dan kita share ke teman-teman semua agar bisa mengambil manfaat atau hikmah dari beliau ini. Beliau ini seorang mualaf dari tahun 2020 kalau saya 2022 ya. 2022 ya. Oh iya. Beliau mualaf tahun 2022. Beliau berpindah dari agama satu ke agama lainnya dan agama apa saja itu tentunya pasti teman-teman akan kaget dan ingin tahu seperti apa sih kisahnya gitu. Baik, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum, Bang Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkapnya Bang Umar siapa ya? Lupa nih. Alfariski. Umar Alfariski. Iya. Oh, nama aslinya apa sih, Bang? Kalau di KTP saya pakai nama itu Haryanto Parsaoran Sinaga. Oh, ini apa? Sumatera ya? Iya. Masuk. Asli lahir maksud dari sini atau Dari Surabaya. Dari Surabaya Ya, awalnya. saya lahir di Surabaya. Kita pengen tahu nih Bang Umar nih. Kan sebelumnya Bang Umar seorang mualaf ya. Tahun 2022 nih umur mualafnya masih sebentar ya. Iya. Ini apa yang melatar belakangnya nih Bang Umar untuk masuk ke Islam gitu? Bagaimana sih? Pertama mungkin Bang Umar kenal Islam tuh di mana gitu? Oh itu. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi am'amana binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Buat para ikhwan fillah, pertanyaan yang cukup bagus ya dari Mas Adri ya. Bertanya kepada saya terkait bagaimana prosesi hijrah saya dari religion yang lama ke religion yang baru kan gitu. Jadi saya harus jelaskan ini tentang religion saya yang lama terus hijrah ke Islam gitu kan. Iya, awal kenalnya Islam tuh di mana? Jadi saya itu dulu kecil dibesarkan oleh keluarga yang memang salah satu dari praktisi Kristen gitu. Dan saya itu hidup di dalam lingkup yang dimana orang tua saya itu mengajarkan konsep Kristen gitu. Mulai dari saya sekolah minggu, terus persekutuan anak, terus gerakan pemuda sampai saya katekisasi gitu. Jadi saya banyak diajar yang dimana lingkup saya itu beragama Kristen gitu. Setelah saya katekisasi, saya itu ikut yang namanya pelayanan, Mas Adri. Jadi dulu saya itu ikut pelayanan, habis katekisasi itu ikut pelayanan tuh ngebantu orang kan gitu ya. Pelayanan mingguan gitu. Iya, kalau di Kristen itu kan kita ada konsep yang namanya mengabarkan Injil. Nah, kayak gitu tuh. Jadi kita motifnya memang mengabarkan Injil dalam tanda petik misionaris kan kayak gitu tuh. Jadi kita bantu orang tanpa mendiskreditkan satu religion kan gitu. Jadi murni kita bantu orang. Contoh misal, saya datang nih ke tempatnya Mas Adri nih. Saya bantu Mas Adri, pasti Mas Adri tanya dong.
Anda kok baik. Nah, di situ masuk kan pengajaran Kristen. Nah, kayak gitu. Nah, setelah saya itu beranjak dewasa ya, seiring berjalannya waktu, saya ngeliat tuh di Facebook. Di Facebook itu kan, dulu kan masih zaman Facebook gitu. Zaman Facebook, ada beranda kan, saya scroll Mas Adri. Ada yang namanya grup debat. Grup debat. Grup debat kan, dulu ada di dulu zaman Aja Irena Andono kan ada Iya, tuh. iya. Di Facebook itu rame di situ. Tapi saya nggak ngegubris di situ. Besoknya lagi muncul lagi tuh. Iya. Nah, muncul lagi, kebetulan ada komentar dari teman-teman non-Islam pada waktu itu. Ada komentar dibilangnya, Tuhannya umat Kristen 3 katanya kan gitu. Nah, saya pada waktu itu sebagai salah satu praktisi Kristen yang dimana saya diajarkan sama pendeta saya, Tuhan kita satu, Yesus kan gitu. Nah, sebagai umat Kristen pada waktu itu, saya bantah dong. Kak, Tuhan saya satu, bukan 3 katanya. Terus dia ngasih link tuh. Ngasih link, itu kebetulan ada nama linknya Katolisitas ORG, salah satu link otoritas dari kalangan Katolik Mas Adri. Akhirnya saya baca kan, saya mau baca, tapi saya tanya dulu nih sama pendeta saya kan gitu, Pak Pendeta, kata saudara-saudara Islam, waktu debat di Facebook, mereka bilang Tuhannya kita ada 3, ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus kan gitu. Nah, terus pendeta saya bilang, udah jangan ikutin debat karena hal itu nggak penting. Yang penting kamu itu percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat, lakukan kebenaran, udah nggak usah ngurusin masalah debat karena nggak ada gunanya katanya gitu. Ya udah kan gitu Mas Adri. Tapi tetap saya pelajari itu. Nah, saya pelajari teman-teman dari Islam yang khususnya dalam konteks debat yang di Facebook itu ngomong Tuhan kita 3 kan gitu ya. Saya buka itu. Saya buka link Katolisitas tentang Tritunggal ternyata gitu. Allah yang Esa dengan 3 pribadi kan gitu. Bapa, Putra, Roh Kudus. Saya hitung ya emang 3 kan gitu ya. Bahkan di dalam kitab mereka, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 ada di situ ya. Ada 3 kesaksian di sorga gitu. Dan ketiganya adalah satu. Nah, itu. Ya ketiganya itu ya Bapa, Putra, Roh Kudus yang jadi satu gitu. Nah dari situ banyak itu. Itu tahun berapa ya? Wah lama Di zamannya atas 2007 ya? 2008. Arimatea lah itu zaman. Iya, soalnya mereka memang mulai Pak Klaus Steven, Pak Romadi mulainya di debat-debat Facebook mereka muncul. Iya, kemudian Iya. gimana? Udah lama Bang Adri. Jadi sejak eksisnya Arimatea pada waktu itu. Tapi saya nggak ngikut yang namanya debat-debat kayak gitu ya. Saya lebih condong ke mengabarkan Injil pada waktu itu, mengabarkan kabar gembira gitu. Terus ketika saya mempelajari konsep Trinitas itu, saya memperdalam tuh Trinitas tuh. Akhirnya ada sebuah pengajaran ya dari Bapak Gereja ternyata. Jadi pertama kali yang mengajarkan itu salah satu Bapak Gereja itu dia punya nama Theophilus dari Antioquia gitu. Dia ngajarin Trias. Nah, habis Theophilus dari Antioquia masuk yang namanya Tertullian. Itu mengajarkan konsep tres personae una substantia discreti non separati. Habis dari Tertullian nanti ada lagi Mas Adi, Athanasius gitu, sampai ke Saint Agustinus, Thomas Aquinas, dan sampai sekarang itu konsep Trinitas mereka masih ada gitu. Tapi pada waktu itu saya keluar dari doktrin Trinitas ini Mas Adi. Saya keluar, saya ngikut ke Kristen yang dia punya basic Jewish, namanya Messianic Judaism, di bawah asuhan Ishak Safira dan Italki, komunitas namanya Ahafat Ami. Ada di Indonesia itu? Kalau di Indonesia nggak ada, adanya di Singapura. Kalau di Singapura bisa cek channel YouTube-nya itu di Ori Singapura. Di situ ada Mas Andre Widodo. Nah, saya ngikuti pelajaran di situ. Nah, setelah ke Messianic Judaism, Kristen yang dia punya pola pikir Hebrew, Mas Adri. Jadi
Yesus itu dia dinarasikan sebagai Kohen Hagadol, imam besar. Bahasa Ibrani Kohen itu imam. Yesus dinarasikan sebagai Kohen Hagadol. Di sisi lain, Yesus ini dinarasikan sebagai Mesia ben David atau Mesias anak David gitu. Kalau kita ngomongin Mesia ben David, berarti harus lahir dari klan Raja David kan gitu. Nasabnya harus ke David kan gitu. Mas Ari. Tapi kalau dia Kohen itu nasabnya harus ke jalur suku Levi gitu. Nah, di situ saya bingung ini. Ini yang satu dari sukunya Daud, yaitu Yehuda, terus yang satu dari suku Lewi. Terus ada lagi pengajarannya, Yesus itu digambarkan sebagai Mesias yang menderita katanya gitu. Nah, dalam pola pikir Hebrew, kalau kita ngomongin Mesias, Raja Mesias, Judaism punya dua perspektif. Satu Mesia ben David, satu Mesia ben apa itu ya? Yang dari Efraim itu Mesias yang menderita, dan yang satunya itu Mesias dari keturunan Raja Daud atau Raja David gitu. Yang satu dari suku Efraim, yang satu dari suku Yehuda. Nah, ini ama pengajaran Kristen yang dia punya pola pikir Ibrani diambil semua ini. Mesia ben Yosef dari suku Efraim, Mesia ben David dari Yehuda, terus Yesus sebagai Kohen Hagadol dari suku Lewi, jadi satu gitu. Jadi muncul dalam pemikiran saya, Yesus ini sebenarnya dia suku siapa gitu. Suku Lewi iya, suku dari kalangan Efraim iya, dari Yehuda iya. Terus ketika saya baca New Testament atau Perjanjian Baru, Yesus juga anak Allah gitu. Muncul keraguan. Jadi ini gimana ya kan gitu. Kan di Indonesia ini setiap warga negara dia punya hak gitu untuk memilih religion dia gitu, sesuai dengan iman dia gitu. Jadi saya bukan menyalahkan salah satu religion karena itu nggak boleh gitu. Karena di Indonesia kita juga dilindungi sama undang-undang kan gitu. Udah diatur, dilindungi sama undang-undang, dan juga Kristen ini salah satu agama yang sah gitu di negara Republik Indonesia gitu. Jadi ada timbul sebuah yang seperti Mas Adri bilang kebimbangan kan gitu. Udahlah, aku pindah ke yang lama kan gitu. Akhirnya aku pure ke Judaism. Nah, di Judaism saya itu ada di komunitas di bawah pengawasan Rabbi Tovia Singer di Etskaim. Pada waktu itu Etskaim ada di Jakarta kan gitu. Saya pure ke Judaism, berkomunitas di Etskaim, dan saya diajar oleh Mora Eliseva. Kalau Mora itu pengajar dari perempuan. Terus dari Benenoa ada More Leo. Kalau More cowok, kalau Mora cewek gitu. Terus yang dari Rabi otoritas Yehudinya itu ada Rabi Simon Cohen, yang satunya Rabi Moshe Peretz. Jadi sanadnya jelas gitu, Bang Adri. Beda kalau kita dulu ke Kristen gitu. Kita belajar sama siapa, kadang kita nggak ngerti sanadnya siapa nih. Ini pendeta sanadnya dari mana kan gitu. Iya, betul. Nah, kalau di Judaism saya itu belajar sama guru yang sanadnya itu turun-temurun sampai ke Nabi Musa gitu. Waktu saya di Judaism gitu. Nah, di Judaism mengajarkan satu konsep monoteistik gitu. Monoteistik itu mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan gitu. Seperti ada tertulis dalam Torah mereka. Di sana dijelaskan bahwa Hashem itu echad gitu. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem echad gitu. Saya mempelajari itu semua itu.
Dari mulai Torah, Nevi'im, Ketuvim, sampai kitab-kitab Judaism yang di luar Tanakh gitu. Ada hal yang menarik waktu ada sesi Q&A. Nah, itu ada dari kalangan Muslim nanya nih sama Rabi kan gitu. Raf, what do you think about Muslim kan gitu. Terus Rabi ini menjawab ini. Berbicara tentang Islam, Islam itu salah satu religion yang begitu beautiful gitu. Itu dari kalangan Judaism yang memang dia agak baik dengan Islam gitu. Ada juga Bang Adri Judaism yang enggak baik sama Islam ada gitu. Tapi kebetulan yang ditanya itu dari kalangan Rabai yang dia memang lebih dekat dengan Islam gitu. Nah, dia bilang Islam itu salah satu religion yang begitu indah dan mengajarkan satu konsep monoteistik yang begitu sempurna kan gitu. Nah, saya berpikir gitu. Ketika ada orang Muslim nanya, rabinya ngomong kayak begitu, mindset saya itu ingin bertanya gitu kepada Rabi gitu. Tapi saya simpen gitu. Sampai pada akhirnya saya tanyakan itu, Raf, jika Islam itu indah dan jika Islam itu mengajarkan satu konsep religion yang mengedepankan yang namanya monoteistik, kenapa Rabi nggak masuk Islam kan gitu? Kan pertanyaan logisnya di situ Bang Adri. Dan Rabinya ngejawab tuh, kami Judaism itu adalah warisan. Jadi mereka itu keyakinan mereka nggak mau disebut religion, Bang Adri. Mereka itu diajarkan Torah itu karena warisan dari nenek moyang mereka gitu. Makanya ada di dalam kitab mereka di luar Tanakh itu ada yang namanya Ethic of the Father atau yang dikenal sebagai Pirkei Avot. Di dalam Pirkei Avot di sana dijelaskan Moshe kibel Torah misinei Umsara Yosua Lisekenim. Jadi Musa menerima Torah dari Sinai diteruskan kepada Yosua bin Nun. Yosua bin Nun diteruskan kepada para Sekenim, orang-orang bijak. Nah, orang-orang bijak ini diteruskan kepada Nevi'im atau para nabi. Dari para nabi diteruskan kepada Knesset Hagedola atau majelis besar. Lalu diteruskan kepada yang sekarang-sekarang ini. Jadi keyakinan mereka terhadap Torah itu sebenarnya warisan gitu, turun-temurun, dan nggak mau dibilang religion. Nah, kayak gitu. Dan akhirnya saya mempelajari itu sampai saya masuk ke dalam salah satu pengajaran Kabbalah. Kabbalah, ada Kabbalah, terus di ngajarin yang namanya 10 Sefirot. Dan satu yang membuat saya bimbang, di dalam Judaism itu mengajarkan satu konsep yang namanya reinkarnasi, Bang Adri. Situlah letaknya. Nah, di situ saya mulai nih, loh, ini udah bagus ini, Tuhannya satu gitu kan. Tuhannya satu, ada para nabinya, dan Tuhannya bukan manusia apalagi anak manusia, kan ada itu di dalam Torah. Lo Israel, Allah itu bukan manusia apalagi putra manusia. Torah Shem Temima, Torah itu Torah Shem itu menyegarkan jiwa, nah kayak gitu-gitu. Ini bagus ini. Lah kok ada ajaran reinkarnasi kan gitu. Jadi kalau misal kita ini nggak lulus, kita dilahirkan kembali sampai berapa kali, ntar lama-lama kalau nggak lulus kita jadi kursi, jadi meja kan gitu. Kan kayak Ini gimana? surga gitu ya? Ya kalau udah jadi meja gimana Bang Ali? Kan gitu. Nah, di situ saya mulai bimbang tuh. Nah, akhirnya saya teringat salah satu Rabai itu bilang Islam itu salah satu agama yang begitu indah. Terus di sisi lain ada Rabi yang bilang sebaliknya gitu. Karena kalau yang dari narasi baik itu ada dari narasi Rambam, itu akronim dari Rabbi Moshe ben Maimon, dan ada Ramban, akronim dari Rabbi Moshe ben Nachman. Kalau narasi dari Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon itu positif gitu. Kalau kita ngikutin Ramban pasti negatif kan gitu. Dan akhirnya saya mencoba untuk mempelajari yang namanya Quran kan gitu. Nah, di Quran itu sangat
spesifik gitu Mas Adri. Kita diajarkan pertama kali itu Iqra kan gitu ya. Iya. Iqra itu kan baca kan gitu. Betul. Bagaimana kita bisa mengerti segala sesuatu kalau kita nggak baca dulu kan gitu. Makanya itu sangat apa ya, masuk di logika kita gitu. Bagaimana cara kita tahu kalau kita nggak ngebaca gitu kan. Makanya kan baca jangan cuma kerja kan gitu. Bagaimana mungkin kita kerja kalau kita nggak baca dulu kan gitu. Nah, berbeda dengan religion saya yang dulu gitu. Kalau di Islam kita diajarkan satu konsep yang namanya Iqra kan gitu. Kalau di religion saya yang lama itu kita buka kitab dari kanan ke kiri kalau Judaism, kalau Kristen dari kiri ke kanan. Dan saya baca dari Judaism dari kanan ke kiri. Yang pertama itu saya ditunjukkan Bereshit bara Elohim et as-samayim fi et haaretz. Jadi belum apa-apa saya udah dikasih tahu pada mulanya Hashem ini menciptakan langit dan bumi gitu. Kan gitu. Beda kan nama Quran. Quran itu kita disuruh Iqra dulu nih supaya you tahu nih. You tahu nih huruf-hurufnya kan gitu. Iqra itu kan membaca kan gitu. Pelajaran basic dari umat Islam ya memang harus bisa baca supaya bisa mengerti apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, yang dimana Al-Qur'an dulu itu di Laul Mahfuz, terus habis itu diajarkan kepada baginda Rasulullah melalui malaikat Jibril. Nah, itu yang membuat saya tertarik gitu. Dan historis dari turunnya Quran, kalau kita ngelihat sejarah Mas Adri, Torahnya orang Yahudi, orang Bani Israel, itu dia turun secara live. Secara live, lisan. Jadi Tuhan mereka itu kan gak ada bentuknya, cuma suara kan gitu. Secara live, berfirmanlah Hashem. Lah ini kalau di Islam, di sepanjang narasi yang ada di dalam Al-Quran, itu pasti ada narasi. Berfirmanlah Allah. Dan itu ayat itu kan turun gitu, secara live gitu. Nah, di situ ada satu persamaan yang membuat saya untuk mempelajari itu. Kalau perbedaan pasti ada gitu. Nah, akhirnya saya mempelajari Islam, dan Islam itu bagi saya tidak semudah membalikan telapak tangan gitu. Saya harus bisa menaruh mindset saya yang dulu gitu. Ketika saya baca Quran ini, mindset saya yang dulu ini mikirnya gini Bang Andri. Kalau saya ngelihat debat-debat itu, baginda Rasulullah itu kan dinarasikan nama kalangan sebelah, tahu sendiri narasi mereka ya kan. Yang jahat lah, segala macem lah. Oke lah, saya mau belajar Iqra, habis gitu saya mau belajar sejarah karena saya suka sejarah gitu. Nah, akhirnya saya cari tuh dari sisi-sisi historis bagaimana cerita dari baginda Rasulullah. Banyak dari para murtadin tuh khususnya tuh selalu mendiskreditkan baginda Rasulullah tuh. Dibilangnya pedofil kan banyak gitu. Nah, narasi pedofil ketika saya pelajari, munculnya perspektif pedofil itu di kalangan Eropa. Dan itu bukan kultur budaya Semitik gitu. Nah, kalau saya jabarkan baginda Rasulullah ini kalau ditarik ke atas dia kan sampai Ismail. Ismail dia punya bapak Abraham. Abraham dia punya bapak ke atas Peleh, dari Peleh Ever, Sem terus Nuh. Jadi baginda Rasulullah ketika Islam diajarkan, risalah itu diajarkan itu dalam kultur budaya Semitik gitu. Bukan dalam kultur budaya Europe gitu. Jadi framing yang dilakukan oleh para murtadin untuk mendiskreditkan baginda Rasulullah itu nggak akademis gitu. Kenapa? Karena baginda Rasulullah bukan hidup di dalam kultur budaya Europe gitu. Melainkan beliau ini hidup di dalam kultur budaya Semitik gitu. Karena Arab itu kan dia punya kultur budaya Semitik gitu. Terus bukan hanya itu. Baginda Rasulullah itu dinarasikan dengan narasi yang negatif, kejam, segala macam kan kayak gitu. Ada sebuah kisah bagaimana
baginda Rasulullah itu di tanah Taif gitu. Iya. Oh, Dia dilempari segala macam, sampai ini tertusuk pipinya, tembus dari kanan ke kiri sampai darah beliau itu ditadain gitu. Sampai sahabat bilang, "Wahai Rasul, kenapa itu darah sampai di dada?" Dia bertanya sama baginda Rasulullah, "Wahai Rasul, kenapa itu darah kamu tadai pakai tangan kamu kan gitu?" Terus baginda Rasulullah itu bilang, ya kan, "Saya nggak mau nih darah ini tertumpah ke tanah gitu. Kalau sampai tertumpah ke tanah, wah bisa marah kan gitu malaikat." Nah itulah baiknya baginda Rasulullah di situ gitu. Itu narasi ada ketika baginda Rasulullah di tanah Taif. Nah terus yang kedua nih, saya pelajari semua sahabat-sahabat Nabi nih dari Ahlul Bait. Nah saya pelajari itu sahabat-sahabat Nabi itu dinarasikan Islam ini agama yang teroris kan banyak itu. Di luaran sana media. Jadi mindset mereka menarasikan Islam itu teroris gitu. Kan nggak ada yang namanya Kristen teroris, Buddha teroris, Katolik teroris, nggak ada. Tapi mindset di luaran sana itu selalu menghubungkan Islam itu dengan narasi teroris gitu. Ketika saya mempelajari Islam, ada dari sahabat-sahabat Nabi, ada satu kisah dari Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab ini pernah menjadi khalifah kedua dari Islam. Ada sebuah gubernur, Amr bin As. Terus ada orang Yahudi di situ. Orang Yahudi itu dia punya rumah, Bang Haji. Nah, ada rumah orang Yahudi, rumah orang Yahudi ini mau dibikin masjid gitu. Sama gubernur Amr bin As tuh. Nah, nggak maulah nih orang Yahudi kan gitu. Protes kepada gubernur Amr bin As itu. Maka orang Yahudi ini datang ke Sayyidina Umar kan gitu. "Wahai Umar, ini rumahku mau dibangun masjid sama Amr bin As." Terus Sayyidina Umar bilang, "Kau ambil itu tulang unta, bawa ke sini," katanya gitu. Nah, maka digarisnya lah itu sama Sayyidina Umar itu. Seperti kayak garis lurus dan melintang gitu. Kasih ini sama gubernur Amr bin As gitu. Nah, terus dikasihnya lah itu tulang unta itu sama Amr bin As dikasih. Terus orang Yahudi bilang, "Kenapa wahai engkau gubernur?" Kaget langsung. Seperti kayak ketakutan gitu. Pesan ini yang disampaikan sama Sayyidina Umar, saya harus adil gitu. Terus habis gitu gubernur itu nggak jadi akhirnya. Nggak jadi membuat rumah orang Yahudi itu menjadi masjid gitu. Dan alhamdulillah bi khair, Yahudinya ini mualaf kan gitu. Jadi Islam itu sebenarnya ya memang rahmatal lil alamin gitu. Ada saatnya Islam itu bergerak gitu. Jadi Islam itu dia seperti emas. Emas itu kalau mau ditaruh dimanapun tetap emas gitu. Tapi kalau emas itu sudah dipercikkan bara api, emas itu akan menyala gitu. Jadi kita sebagai umat Islam kalau ngelihat para kaum kufar, biarin aja mereka berdakwah kan gitu. Jangan ganggu dakwah mereka. Tapi kalau dia ganggu kita, maka Islam itu seperti emas gitu. Jangan kau taburi emas itu dengan api, karena emas itu pasti menyala gitu. Makanya jangan kau ganggu Islam gitu. Islam itu kalau diganggu, dia pasti menyala gitu. Mereka boleh menghina pribadi saya, tapi jangan ganggu pribadi Islam gitu. Makanya Islam ini dia nggak mau nyerang lebih dulu kalau nggak diserang kan gitu. Makanya ada hal yang masuk di dalam perspektif saya terkait salah satu religion yang diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Menampilkan satu narasi-narasi yang lebih banyak ke sisi budaya, terus habis gitu sejarah, bahkan sejarah yang belum ada di era baginda Rasulullah diungkap sekarang kan gitu. Contoh kayak apa itu, pertemuan air laut itu Selat Gibraltar. Nah, sekarang kan udah mulai kayak gitu.
Nah seperti itu Mas Oh Adri. ya, Masya Allah. Satu pertanyaan Iya, jawabannya panjang. Tidak terasa. Heeh. Ya, semakin menarik nih Bang Umar. Kemudian mungkin respon keluarga kan setelah Bang Umar kenal Islam dan lain-lain. Kan Bang Umar kan nggak sendiri nih. Nah, keluarga pada saat itu setelah mengetahui keislamannya Bang Umar, seperti apa reaksi mereka? Ya alhamdulillah, kalau keluarga saya itu kan dia open mind gitu. Toleransinya tinggi Iya, ya. open mind. Jadi saya kan dulu nggak pernah terjun di debat-debat itu. Jadi keluarga saya itu open mind gitu. Kalau you masalah religion nggak boleh main-main. Tapi kalau you sudah pilih itu religion, Tanggung jawab lah itu. nah kayak begitu. Jangan kau buat main-main religion. Jadi keluarga saya itu ada yang Kristen, ada yang Islam gitu Mas Adi. Jadi keluarga itu kalau saya pindah religion, mereka open mind gitu. Yang penting jangan kau hina agama kamu yang dulu kan gitu. Iya. Kan kayak gitu. Kemudian ada nggak Bang Umar apa namanya tantangan itu, hambatan, rintangan saat Menjadi mualaf. proses menjadi Muslim, mungkin kesulitan atau apalah gitu. Iya. Kalau ada orang dia menganut agama Islam nggak ada rintangan, bukan Islam. Iya. Bukan Islam. Kenapa? Secara logika, bagaimana perjuangan baginda Rasulullah dalam menegakkan Islam? Iya, betul. Nah, kalau Nabi kita aja sampai kayak gitu, apalagi kita, Bang Adri? Iya, betul. Saya itu dulu jadi mualaf, saya dicaci maki sama teman-teman apologet saya. Gitu. Pengkhianat lah, yang apalah, segala macem lah, itu udah pasti gitu. Kalau keluarga sih enggak kan gitu. Terus habis gitu, saya mulai dari nol di situ. Mulai dari nol menjadi seorang mualaf. Jadi dulu saya waktu prosesi tanggal 10 bulan 10, kalau nggak salah juga tanggal 10 bulan 10 tahun 2022 tuh. Saya mualaf itu dari hati saya mempelajari itu Islam. Gimana ya? Kan udah banyak itu debater-debater itu. Saya harus mualaf nih, saya bilang gitu. Saya cari masjid. Nah, kebetulan masjidnya namanya Al-Akbar di Surabaya. Jadi saya itu di handphone itu kan ada Gojek, Bang Adri. Iya. Saya Gojek naik motor itu ke Masjid Al-Akbar. Nyampe di sana, yang namanya saya dulunya Kristen, Judaism kan nggak ngerti ya. Masjid Al-Akbar itu kayak gimana, terus gimana kita mau masuk, kan kita masih buta waktu itu. Ada pesapam. Saya ngomong, Pak, saya mau ke Masjid Al-Akbar, saya mau prosesi syahadat. Itu saya nanya sama sapam. Oh Pak, silakan masuk di kantor itu yang buat nerima tamu itu. Masuklah saya di situ, Bang Adri. Terus saya bilang, Assalamualaikum, kan gitu. Kan gitu, umat Islam kan gitu. Iya. Terus Waalaikumsalam katanya. Ada keperluan apa Pak? Saya mau prosesi syahadat, ini daftarnya di mana gitu. Jadi macam kayak orang apa ya, nekat gitu aja gitu, datang sendiri. Akhirnya ditunjukin, Bapak bisa ke ruangan yang sebelah sana kan gitu. Nah, namanya saya dulu Kristen, Judaism, ya kan. Masuklah saya nyelonong kan, udah tahu. Misalnya kantornya di sini nih. Nah, saya langsung masuk aja, sepatu masih saya pakai kan gitu. Masuk, saya dimarahin Mas Adri. Masuk, Pak, tempatnya suci, lepas sepatunya. Oh siap, saya bilang gitu. Itu kalau kita nggak ada niat udah pasti marah itu kan. Kan gitu Mas Adri. Iya, iya. Untungnya saya itu memang niat gitu. Ketika sepatu sudah saya lepas, saya bilang tuh sama amir masjidnya itu. Ditanya keperluannya apa, saya bilang, Pak, saya mau prosesi menjadi seorang mualaf gitu. Langsung dibilang, mana KTP-mu katanya gitu kan. Saya kasih nih KTP, dilihat, oh iya Kristen. Kenapa kok mau mualaf gitu? Coba kau jelaskan gitu. Oh saya jelaskan itu sampai kurang lebih 15 menit. Setelah saya udah jelasin, ya udah kau pulang katanya. Dalam hati saya, ya kan, kemana ini orang kan gitu ya. Saya ini mau prosesi menjadi seorang mualaf, ditanyain KTP-nya mana, saya disuruh cerita kenapa jadi mualaf, habis itu saya disuruh pulang gitu. Udah kamu pulang dulu, besok balik katanya gitu.
Akhirnya waktu saya balik itu saya berpikir ya, saya diminta KTP, disuruh cerita, habis itu disuruh balik lagi besok. Oh ini mau ngetes saya nih orang, gue bilang gitu kan. Besok gue balik gitu kan. Nah besoknya lagi gue balik Mas Adri. Seperti biasa ke pos sapam, terus ke yang nerima tamu itu, terus ke kantornya. Saya udah tahu tuh, sepatu saya lepas ya kan. Oh tempat suci ada garisnya itu Mas Adri. Ada garisnya, saya lepas ini. Ustadznya di situ ngelihat gitu, diliatin saya gitu. Mungkin dalam hatinya oh udah tahu dia ya. Majulah lagi saya gitu. Ya dengan siapa? Kan yang kemarin Pak saya bilang gitu. Oh yang mau ada keperluan mau syahadat gitu ya gitu. Terus motivasi kamu mau menjadi seorang muslim apa katanya gitu. Kan banyak itu. Mau nikah segala macam. Saya ceritain lagi gitu. Kurang lebih itu 10-15 menit saya ceritain lagi tuh. Terus saya dikasih tuh lembaran kertas yang di situ siapa Nabi Isa alaihissalam menurut Islam. Itu saya udah cerita, dikasih buku itu. Nih kau pelajari, kau pulang lagi katanya gitu. Besok balik lagi gitu. Nah akhirnya kan saya pelajari dulu itu. Kurang lebih 2-3 minggu lah, sebulan lah, kurang lebih sebulan. Saya pelajari, saya balik lagi nih ke Masjid Al-Akbar tuh. Ketemu sama takmir masjidnya. Terus saya ngomong, Pak ini saya sudah pelajari nih. Berarti kamu sudah tahu Nabi Isa alaihissalam? Tahu. Kau sudah tahu Yesus Kristus? Sudah. Terus gimana kamu? Mu'alaf itu susah loh. Kamu dulu di Kristen ibadah mungkin nggak setiap hari katanya gitu kan. Di Islam itu sholat itu 5 kali, nanti belum tahajud katanya. Jadi dalam hati saya, ini orang saya ini mau mualaf gitu. Kenapa kok malah kayak begitu gitu loh. Kayak macam dihalang-halangi gitu. Tapi sebenarnya nggak menghalang-halangi, tapi melihat bagaimana ketulusan saya, keseriusan saya, niat saya gitu. Susah loh katanya gitu. You harus bangun subuh 4:30 kamu bangun. Nanti siang dikit duhur kamu sholat lagi. Kayak gitu-gitu sampai kepada asar, maghrib, isya, nanti malam tahajud gitu. Siap saya Pak, saya bilang gitu kan. Nah terus habis gitu, ya udah kamu pikirkan dulu, besok kembali lagi. Gimana coba lagi? Akhirnya pada tanggal 4 bulan 10 saya balik ke situ. Pas Covid itu ya? Apa setelah Covid? Oh, udah Covid, ya? udah Covid. Ya? Nah, saya balik lagi tanggal 4 bulan 10 tahun 2022. Saya ke situ. Waktu naik Gojek, itu saya berdoa, ya Allah, kalau memang Engkau pilih menjadi salah satu umat dari baginda Rasulullah, tolong permudahkan saya bilang gitu. Udah, ketemulah aku sama takmir itu ya kan. Pak gimana? Apakah sudah bisa saya ada jadwal untuk prosesi gitu? Siap katanya gitu. Tanggal berapa maunya? Tanggal berapa maunya? Masjid Al-Akbar bisanya kapan? Ya udah. Tanggal 10, kau datang tanggal 10, habis zuhur kau datang ke sini, langsung aja kau bisa prosesi menjadi seorang Islam gitu. Jadi saya mau mualaf aja itu udah kayak begitu, Bang Adri. Wah, belum lagi saya diuji tuh, sakit ya kan. Saya diuji sakit tuh. Udah Covid kemarin itu kan ngeri kan. Iya. Finansial udah pasti turun lah. Iya pasti. Nah, Covid yang kemarin itu 2 tahun saya nggak ada kegiatan. Bayangin 2 tahun nggak ada kegiatan sampai akhirnya BPJS saya nggak kebayar tuh 2 tahun. Nah di situ BPJS sudah nggak kebayar 2 tahun, sering sakit-sakitan. Waduh parah kan. Nah di situ saya diuji. Wah gimana ini BPJS nggak ada kalau saya masuk rumah sakit. Habislah ini saya kan gitu.
Seiring berjalannya waktu, ada dari hamba Allah itu Bang Adri. Dia komentar di salah satu akun media sosial saya, Bang Umar, saya udah kirim 10 juta katanya gitu. Masya Allah. Nah terus yang namanya saya, kan banyak musuh saya. Iya. Kalau teman-teman bilang oten-oten itu loh. Oten-oten. Nah, kan banyak musuh saya Mas Adri, oten-oten suka ngerjain itu kan. Iya. Saya pas baca, Bang Umar, saya sudah transfer 10 juta di rekening Bang Umar katanya. Dalam hati saya, Karisteng ini mungkin kan gitu. Ganggu saya ini. Itu saya nggak buka Rekening. rekening. Sampai pada akhirnya nge-WA orangnya. Nge-WA gitu. Nge-WA, itu juga saya nggak percaya masih. Sampai dia kirim screenshot, kan banyak tuh modus-modusnya. Iya. Iya. Udah lama hati, wah Karisteng ini kok bisa aja, tapi gua kan diem aja gitu. Iya. Siap gitu. Baru 2 harinya itu. 2 harinya saya buka tuh rekening. Buset, beneran 10 juta. Langsung aku telepon itu. Jadi dia itu nggak mau nyebutkan nama, cuma dia bilang ini dari hamba Allah gitu. Nah di situ saya langsung bayar tuh BPJS habis 7.200.000. Udahlah, akhirnya saya sakit itu ada yang nanggung gitu. Tapi belum selesai sampai di situ Mas Adri. Saya masih sering tuh masuk rumah sakit itu sebulan bisa 2 kali. Saya punya yang namanya sakit di perut. Di perut itu sampai sekarang. Tapi alhamdulillah bi khair, dulu itu sebulan 3 kali, 2 kali masuk IGD gitu. Nah, semenjak saya pindah dari Surabaya ke sini, itu mulai dari bulan 1 sampai bulan 6 saya itu nggak pernah masuk IGD karena nyeri. Itu sakit apa sih, Bang Umar? Udah tahu? Ada batu empedu. Oh. Jadi dulu saya itu seminggu sekali udah absen ke IGD. Bayangin kalau nggak punya BPJS gimana? IGD itu udah pastilah 300, 400, 500 pastilah. Kalau sebulan 2 kali udah kelihatan 1 juta kan gitu. Untungnya ada BPJS. Jadi sakit saya sudah ada yang nge-backup BPJS kan gitu. Dan alhamdulillah sekarang nyerinya itu udah hilang, Bang Adri. Nyerinya udah hilang gitu. Nggak kayak dulu. Dulu itu sebulan bisa sampai 2-3 kali gitu. Sekarang hampir 7 bulan itu saya udah nggak merasakan nyeri gitu. Itu kalau udah nyeri di sini Bang Adri, astagfirullahaladzim itu. Astagfirullah gitu. Sakitnya kayak ditusuk gitu. Dan aku berpikir di situ mungkin ini adalah salah satu cara Allah untuk menghapus dosa saya kan gitu. Kan di Islam nggak boleh kita menyembah manusia kan. Iya, betul. Jadi saya nggak ngomongin religion lain, cuma di Islam itu kan kita nggak boleh menyembah manusia kan. Islam mengajarkan bahwa hanya ada satu sang pencipta. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad gitu. Ya mungkin saya sakit itu mungkin sebagai penghapus dosa Bang Adri. Mungkin dulu saya nyembah manusia kan gitu. Entah manusia siapa kan saya nggak nyebut merek kan dulu. Entah dulu saya itu menyembah tiang listrik atau apa kan gitu ya. Mungkin itu salah satu cara Allah untuk menghapus dosa saya gitu. Nah kayak gitu. Masya Allah. Ya apa namanya menarik sekali nih. Banyak yang kita petik hikmah pelajaran pada kesempatan kali ini. Dan Bang Umar apa namanya? Saya ingin tahu ini apa namanya tentang perbedaan yang Bang Umar pelajari di Zeus sama apa namanya Kristen gitu kan. Perbedaan mereka tuh yang lebih kepada Islam tuh justru Zeus ya, yang di PL dan sebagainya, monistik dan sebagainya. Kejanggalan apa yang Bang Umar nih dari kedua agama itu yang membuat Bang Umar milih Islam gitu? Ada nggak? Iya, baik. Ini pertanyaannya tepi jurang kayaknya. Ini kalau saya jawab, saya jawab kalau nggak hati-hati bisa kena delik ya. Tapi pasti saya jawab dengan ilmiah dan akademis ya. Terkait masalah
religion, ada pandangan dari Judaism, Kristen ke Islam. Setiap agama itu pasti ada yang namanya perbedaan. Iya, betul. Pasti ada. Contoh misal, Judaism mengajarkan Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, bahwa Hashem itu satu. Di kalangan Kristen fundamental, dia mengajarkan tres personae una substantia discreti non separati. Allah yang Esa itu dengan 3 pribadi yang dikenal sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di Judaism nggak ada gitu. Terus di Islam mengajarkan kul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu ahad. Padanan kata ahad sama dengan kata echad. Satu. Berbeda dengan kekristenan nih. Tuhan mereka, Allah yang Esa dengan 3 pribadi yang dikenal sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Makanya ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah kayak gitu. Nah itu pelajaran yang dikenal sebagai konsep Trinitas mereka gitu. Dan di dalam Torah mengajarkan Lo Israel, Allah itu bukan manusia gitu. Ini sudah mutlak gitu. Bahkan di Islam diajarkan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan gitu. Nah itu perbedaannya di situ. Ketika kita ngomongin kekristenan, maka mindset yang kita pakai, kita harus menghormati mereka, menghargai mereka. Sekalipun mereka di dalam pengajaran kristologi mereka mengajarkan bahwa Yesus itu pribadi kedua dari Allah Trinitas. Tapi kita hargai aja dia, karena agama dia kan ada di sini. Nah, di Judaism tidak mengimani yang namanya Trinitas, begitu juga Islam gitu. Makanya di Islam itu kan ada laqad kafaru qalu innallaha salisu salasa. Nah, itu kan ada di dalam narasi yang ada di dalam Quran. Nah, itu perbedaannya di situ. Terus kalau persamaan, udah pastilah Judaism ngajarin untuk mengasihi antar sesama. Kristen mengasihi antar sesama kan gitu. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Apalagi Islam kan gitu. Islam juga mengajarkan satu konsep bagaimana hablum minallah dan hablum minannas kan gitu. Nah kalau persamaan pasti ada, perbedaan juga ada gitu. Tergantung dari mana kita mau mengambil itu dalam sebuah momen yang benar-benar ilmiah dan akademis gitu. Bisa dibahas dari sudut pandang manuskrip. Nah, itu bisa. Kalau logical fallacy ada nggak kecacatan berlogika gitu? Wah ini malah tambah digiringnya ke tepi-tepi terus. Enggak, maksudnya kita nggak dalam permukaan aja apa namanya ini sepertinya nggak masuk akal buat saya gitu sebagai manusia pribadi gitu. Oke. Dalam meyakini agama sebelumnya gitu. Ini apa nggak masuk akal lah gitu, akal manusia gitu. Mungkin kalau yang Yahudi kan tadi kan reinkarnasi gitu kan. Ada nggak selain itu gitu? Ya coba akan saya jawab ini, kalau nggak hati-hati masuknya lah kita berdua nanti ya. Baik, Kristen ada satu hal yang disebut sebagai iman kan gitu. Iman itu kan sama kayak di dalam Islam itu, apa yang mustahil bagi manusia itu sangat mungkin bagi Allah kan gitu. Kalau kita ngomongin yang istilahnya kayak sesuatu yang dilihat manusia itu sangat mustahil, itu pasti semua religion itu pasti ada di situ gitu. Tapi kalau kita ngomongin sesuatu yang mustahil, yang basicnya itu adalah data manuskrip, itu saya berani ngomong. Itu contoh misal kayak begini. Judaism dia punya kitab yang namanya Torah tuh, yang terdiri dari Beresit, Shemot, Vayikra, Bet Midbar, Devarim. Nah, Torah ini akhirnya di era Ptolemaios diterjemahkan dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Greek. Jadi 5 kitab ini. Nah, itu asli yang sudah pernah diterjemahkan oleh para sofer dari kalangan Yahudi, yang dikenal istilahnya itu sebagai Pentateuch Torah tuh. Nah, masuk di era Kristen, Pentateuch Torah ini yang aslinya cuma 5 kitab Musa, akhirnya jadi banyak tuh.
ada kitab para nabi, ada tulisan-tulisan yang dikenal sebagai PL ya. bukan PL, PL karyanya Pak Anwar Chen. Oh. Karya LAI kalau PL. LAI, ya. Tapi kalau Septuaginta LXX ini karya dari bawa-bawa gereja gitu. Jadi kitab yang isinya cuma 5 tiba-tiba banyak tuh. Ada kitab para nabi, ada tulisan-tulisan, bahkan juga ada yang namanya semacam Deuterokanonika segala macam dalam bahasa Greek. Nah, ini dinarasikan sebagai kitab yang dipegang oleh kalangan Yahudi gitu. Nah, itu nggak masuk akal. Kenapa? Karena sejarah Torah diterjemahkan itu cuma 5 kitab Musa saja yang diterjemahkan sama para sofer gitu. Terus tiba-tiba di era yang akan datang Judaism, para sofer ini dituduh gitu. Dituduh bahwa mereka juga menulis kitab yang arahnya ke Nevi'im dan juga ke Tuvim yang ada dalam LXX sekarang gitu. Sebenarnya LXX itu adalah kitab yang dipegang oleh kalangan Kristen gitu. Sementara Pentateuch Torah itu kitab itu sudah nggak dipakai gitu. Karena memakai bahasa Greek gitu. Nah, itu yang kalau dibilang nggak masuk akal. Terus yang kedua, ini tepi jurang ini, saya harus pakai data yang valid kan gitu ya. Nah, menarik tadi ngomongin Perjanjian Lama ya. Perjanjian Lama itu karya dari LAI yang dimana di sana digawangi oleh Bapak Pendeta Anwar Chen. Nah, PL ini rujukannya dia ngambilnya dari KJV. Bible mereka itu ngambilnya dari KJV gitu. KJV ke atas ngambilnya ke TR, ke Textus Receptus gitu. Nah, kalau ngomongin masalah yang nggak masuk di dalam perspektif manusia, dalam logika manusia, masalah keturunan nih. Masalah keturunan nih. Abraham punya 2 orang anak nih. Yang dari Siti Hajar atau Hagar itu adalah Ismail. Dari Sarah, Ishak. Ishak punya anak Yaakov. Yaakov punya anak 12. Kristen pernah nggak ngomong dirinya sebagai bangsa Israel? Belum, Bang. Kalau di media-media itu kan kami ini bangsa Israel. Penganut bangsa Israel gitu. Umat pilihan Tuhan, imamat yang rajani kan gitu. Kita cek secara sisi historis. Abraham punya anak Sarah, Abraham punya istri Sarah. Terus punya anak namanya Yiskak. Yiskak punya anak namanya Yaakov. Yaakov punya anak 12. Dari 12 anaknya Yaakov ada nggak yang namanya Antiokhia? Tidak ada ya? Nggak ada kan gitu. Kenapa saya ngomong Antiokhia? Karena Kristen pertama kali disebut di Antiokhia kan gitu. Kan 12 suku, 12 anaknya Yaakov itu kan menjadi sebuah suku kan gitu. Iya, betul. Kalau Abraham menikah dengan Hagar atau Ketura atau Siti Hajar, lahir Ismail. Ismail 12 raja nih ke bawah. Ada nggak Antiokhia di situ? Tidak ada sih. Nah, berarti Kristen ini dari Antiokhia gitu. Jadi bagaimana mungkin mereka ngomong Am Yisrael Chai, itu kalau dalam bahasa Ibrani, dia ngomong saya ini umat pilihan Tuhan, bangsa Israel rohani gitu. Sementara di dalam silsilah nasabnya Abraham nggak ada Antiokhia gitu. Ayo. Kalau dia mau tabrakan itu ke Yesus, Yesus anak siapa? Turunan Ishak berarti. Yesus itu kejadian Yesus lahir ke dunia, dia kan nggak ada hubungan darah dengan Yosef. Yusuf Ya, kalau di Ibrani Yosef. Yosef menikah dengan Miriam, kan nggak bersentuhan itu. Berarti Yesus ini anak siapa? Anak Allah kan gitu. Oh, dia bilangnya begitu mereka. Loh, bukankah ketika Yesus dibaptis,
ada suara di sorga, inilah anakku yang kukasihi. Jadi Yesus ini kalau kita ngomongin masalah nasab, gak ada dia punya darah dari Yosef. Karena Yesus dikandung dari Roh Kudus. Gitu. Makanya kalau orang Kristen bilang dia Bene Israel dari Yesus, Yesus anak Allah dia. Dikandung dari Roh Kudus. Orang dia lahir bukan dalam konteks hubungan suami istri. Bukan dalam konteks basar echad kalau dalam bahasa Ibrani. Terus dia kan lahirnya dari Roh Kudus. Bukan diklaim sebagai Yesus putra Maryam, terus anak Zakaria, dan seterusnya gitu. Makanya Quran kan lebih spesifik. Isa ibnu Maria. Nah, itu yang benar. Tapi kalau PB Yesus putra Allah. Yesus anak Yosef segala macam ke atas sampai Daud. Nah, itu. Perbedaan perspektif itu ya. Kan nggak masuk akal, Mas Adi. Iya, betul. Iya, baik. Masya Allah, pemirsa, nih sebenarnya pengen nanya-nanya lagi, cuman karena khawatir pinggir jurang masuk jurang gitu, makanya kita sudahi, dan insya Allah ya mungkin next kedepannya kita coba akan wawancara beliau lagi. Mungkin terakhir Bang Umar, mungkin harapannya Bang Umar nih, harapannya apa kedepannya untuk Bang Umar sendiri, kemudian Bang Umar punya pesan-pesan tidak kepada teman-teman mu'alaf, ya mungkin ya insya Allah kan nanti ini ditonton ya, siapa tahu bisa menjadi wasilah atau pencerahan buat mereka lah gitu, Bang Umar. Oke, siap. Ini nasihat bukan hanya untuk mu'alaf tapi saya sendiri. Kita sebagai mu'alaf, kita perbanyak belajar Iqra. Iqra, belajar kitab Sulamut Taufik, basic-basic yang di Islam. Sejarah itu ya. Kita pelajari dulu nih secara baik dan benar, dan kita cari para kiai atau ulama yang sanadnya jelas kan gitu. Terus sebagai seorang mualaf, kita nggak boleh menghina agama orang kan gitu. Di Islam ini kita diajarkan jangan kau menghina agama orang kan gitu. Kalau agama mereka dihina, mereka akan lebih menghina. Sebisa mungkin kita perdalam Islam, terus habis itu kita banyak melakukan kebaikan ya kan. Kita sering kumpul di majelis taklim, kita bantu-bantu mereka-mereka yang kesusahan ya kan, kepada orang yatim piatu, fakir-fakir miskin ya kan. Ada saatnya kita melawan bantahan kaum kufar gitu. Ada saatnya kita berdiskusi dengan mereka dalam sebuah forum yang ilmiah dan akademis. Itu ada saatnya gitu. Jadi sebagai mualaf kita harus banyak-banyak perdalam apa sih itu Islam, sampai kita benar-benar tahu dan kita bisa menjalankan Islam secara kafah dan juga istiqomah. Dan satu lagi, menjadi umat Islam harus bisa menegakkan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Hitam-hitam, putih-putih, nggak ada bau. Masya Allah. Dah. Ya, Masya Allah. Ya, pemirsa Wakaf TV, Masya Allah Bang Umar, terima kasih banyak. Kita semua jadi mengerti ya kisah perjalanan Bang Umar, pergolakan batinnya Bang Umar, mulai dari mencari dan sebagainya. Ya, kita intinya mendoakan Bang Umar semoga istiqomah, amin. Kemudian ya semoga tercapai juga cita-citanya, harapannya, dan juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga keluarga. Baik, pemirsa, demikian perbincangan kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman semua bisa mendapatkan update terbaru. Sebelumnya mohon maaf, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai.
Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga tinggi, besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sinten Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik kita aman, pada saat air surut maka kondisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangatempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa. Apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangatempunak ini. Jadi memang misionaris-misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mu'alaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.